Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani harinya. Senang sekali saya Kul Anasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di opini obrolan pagi ini. Dan narasumber kita hari ini menjadi konten kreator yang mungkin dari hobinya bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Kita sapa dulu untuk narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Mbak Cynthia Pratiwi. Halo Mbak Cynthia. Halo. Sehat Mbak Cynthia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan teman-teman para pemirsa opini, tema kita hari ini yaitu menari dan menginspirasi gitu. Nah, ku ulik-ulik malam tadi melihat konten-konten dari Mbak Cynthia ini kan emang banyaknya yang tari ya. Iya, gitu, betul. ya. Tapi sebelum kita ulik tentang tarinya, aku pengen tahu dong background dari Mbak Cynthia ini asalnya dari mana sih? Untuk asal lahirnya di Arga Makmur. Oh, asli orang Arga Asli Makmur ya, orang Arga Bengkulu Makmur. Utara ya. Bengkulu Utara. Gitu. Terus masa kecil dan lanjut studinya boleh diceritain? Kalau untuk SD, SMP, SMA di Arga Makmur. Kebetulan lanjut kuliahnya di Bengkulu. S1 di Universitas Bengkulu dan S2-nya juga di Universitas Bengkulu. Majornya jurusannya apa? Sebenarnya jurusannya kimia. Oh alah, nah ini pemirsa yang banyak mungkin kita belum tahu juga nih, kita ulik-ulik gitu kan. Kayak gitu, bahwa Mbak Cynthia ini majornya malah berbeda ya, dari bukan tari ya. Iya. Kayak gitu ya. Boleh nggak diceritain tuh Mbak, kenapa kok bisa terjun di kimia tapi bekerjanya malah jadi guru seni gitu. Ya, sebenarnya kalau untuk kimia sendiri memang dulu kebetulan guru aku di kelas 3 itu membuat aku suka sama kimia. Jadi memang dulu orang tua nyuruh tuh ngambil, kalau nggak ngambil farmasi, ngambil seni tari. Kalau nggak, ya kalau memang nggak mau ya silakan di Bengkulu, pilih aja sendiri. Tapi terus pas namanya zaman dulu ya 2010 takut gitu kan kuliah di luar, jadi akhirnya aku ambillah di Universitas Bengkulu, dapatlah kimia karena itulah tapi aku orang suka. tua nggak maksudnya nggak ngelarang kalaupun mau di luar? Nggak apa-apa nggak sama orang tua, apa-apa. malah orang tua yang nyuruh, kamu cocoknya karena kamu hobi nari, ambillah seni tari, kalau nggak kamu ngambil farmasi. Orang tua padahal udah mengarahkan, tetapi akunya yang malah takut. Iya. Itu tahun 2010 ya? Iya, 2010 tamat SMA. Oke. Beralih mengambil kimia karena apa? Beralih mengambil kimia karena suka sama pelajarannya pas kelas 3 SMA. Sama gurunya, sama pelajarannya, kok enak ya. Kebetulan dulu gini, ceritanya aku kan nggak juara 1, juara 2, juara 3 tuh enggak tuh. Tapi 10 besar termasuk lah gitu kan. Tapi pas ujian, pas ulangan, aku tuh dapat nilai 100 sama kayak yang juara 1. Ya bangga lah di situ kan. Oh, ternyata aku nih bisa loh kimia. Pas ke situ, ya udahlah aku ambil kimia aja lah kayak gitu. Padahal memang sukanya tari sebenarnya. Iya. Nah, suka tarinya itu dari orang tua yang mengajarkan atau ada cerita nih di balik tarian, mungkin masih kecil dulu gitu? Jadi dulu itu memang kakaknya ibu ya, namanya kami panggilnya itu Budang. Budang itu salah satu penggiat seni lah di Arga Makmur yang sering mengajarkan tari. Jadi kami para sepupu yang masih kecil-kecil itu memang dari TK pun udah nari, diajak nari, diajak tampil, terus sama kakak sepupu, sama adik sepupu. Terus dari situ, oh enak ya nari, sampai ke SMP, sampai SMA, dan di kuliah pun juga tetap nari ya gitu. Pernah prestasi di narinya, misalnya juara apa gitu itu? Kalau untuk juara, kami pernah di Universitas Bengkulu ya, karena kami bagian FKIP kan. Ada juga beberapa kali. Kemudian yang alhamdulillah sekali, waktu kami kan ada seleksi pertukaran mahasiswa ke Thailand, Songkla kan. Jadi karena aku hobi nari, terus diseleksi tahap-tahap. Kemudian alhamdulillah kepilih. Dari beberapa orang, aku salah satunya ya. Oh, beruntung tuh sampai ke luar negeri juga ya. Alhamdulillah sampai nari di Thailand gitu kan. Tahun berapa itu Mbak?
2000 berapa ya, sekitar 2000, pokoknya akhir bulan, sekitar 2012 kalau nggak salah. 2012an ya. Berarti selama Mbak masih kuliah juga lah ya, gitu ya. Iya. Kayak gitu. Statusnya mahasiswa mewakili sampai ke Thailand. Oh, berarti memang dari bakat dan skillnya nih udah tertanam juga nih ya dari dulu ya, kayak gitu. Walaupun mungkin tidak di jurusan tari dan memilih di jurusan kimia. Oke. Selanjutnya ceritanya ketika memilih jalan karir pertama kali tadi sebelum kita on record nih gitu kan bilangnya gitu bahwa ya ngajarnya malah justru seni dulu ya? Iya, malah awalnya. Kok bisa seni dulu gitu, sedangkan backgroundnya kimia nih? Karena gitu. Gini, kan memang kalau untuk di kabupaten, mungkin bukan kabupaten aja ya, beberapa sekolah, kemudian provinsi juga masih banyak kekurangan guru seni. Ya tahu sendiri kan, memang untuk lulusan seni itu mungkin masih minim ya. Minim. Jadi karena kebetulan sekolah aku itu kebetulan memang kekurangan guru seni dan sekolahnya tahu aku memang hobi menari. Dari situlah aku ya udah deh, kamu pertama aku itu tuh jadi laboran karena dibutuhkan laboran. Kemudian belum ngajar itu, jadi masih sebagai PTT kan. Kemudian aku mulai ditawarin, ya udah deh kamu ngajar seni aja karena kamu kayaknya bisa deh, dan kita kekurangan guru seni. Dulu zamannya Pak Ajalon kan. Pak Ajalon pindah, kemudian dia pindah, kemudian aku menggantikan salah satunya. Itu tahun kapan dan apakah selangnya lama nggak dari lulus kuliahnya atau seperti apanya? Aku 2016 lulus S2-nya langsung karena kekurangan laboran kimia di SMA 1, aku jadi laboran, kemudian baru langsung ngajar. Kira-kira 1 semesteran lah langsung ditawarin ngajar seni. Oh, berarti langsung dong Mbak tuh masuk 2010 tamat ya mungkin? Iya, 2010. 14 S1. 2014 S1. S2-nya 2016. Dan 16 juga langsung bergabung di sekolah. SMA berapa, Mbak? SMA 1 Bengkulu Utara. Oh, tuh. Bangga nih anak-anak SMA 1 Bengkulu Utara, dan mungkin para guru-gurunya juga tahu nih mungkinnya lagi live sekarang ya, kayak gitu ya. Udah disampaikan. Udah disampaikan pada nonton juga mungkin ya, kayak itu rame nonton juga kayak gitu. Nah, berarti perjalanan karirnya langsung di SMA itu dong ya? Iya, kebetulan langsung. Tapi sebelumnya sih waktu tamat S1 aku pernah melamar di salah satu perusahaan lah, dan ada beberapa mungkin yang di bagian akhir aku nggak keterima, kemudian gitu. Pokoknya udah mau selesai mau pengumuman, yang terakhir nggak diterima. Ada beberapa perusahaan lah, tapi kayaknya memang nggak cocok di situ, memang disuruh jadi guru mungkin. Mungkin ridho orang tua juga ya, doa deket sama orang tua gitu kan, di harga makmur juga. Nah, kalau ditanya awalnya cita-cita emang pengen jadi guru kah Mbaknya? Cita-citanya jadi dokter sebenarnya. Maunya jadi dokter. Cuman memang dulu kan ngomong sama orang tua mau jadi dokter ya. Namanya ini kan mungkin, nak kalau kamu jadi dokter nanti adik-adik kamu, karena kebetulan kan adik kan yang nomor 2 anggota kan. Jadi adik kamu nanti nggak bisa ini. Memang orang tua itu memang mau menjadikan adik ini salah satu abdi negara kan ibaratnya kan. Kemudian ya udahlah, saya pikir-pikir nggak apa-apa lah, saya cuma cewek kan. Beda kan kalau cowok kan dia yang mau menghidupin ini kan. Benar. Jadi pemimpin lah ya di keluarga. Jadi ya udahlah nggak apa-apa Bu, aku ngambil. Ya itulah orang tua suruh memilih kan, nggak apa-apa di luar, farmasi mau seni mau apa itu. Tapi akhirnya aku memilih di sinilah di Universitas Bengkulu. Dan perjalanan karir juga informasi yang kita dapatkan bahwa Mbak Cynthia juga ngajar di UIN ya? Oh iya. Iya. Itu gimana ceritanya? Jadi ceritanya itu memang waktu aku awalnya 2017, itulah mungkin namanya rezeki menikah ya. Itu aku dikasih tahu itu 1 minggu setelah aku menikah. Dapat panggilan di UIN, karena memang aku kasih lamaran kan. Jadi aku kasih lamaran dengan ada background, ibaratnya aku pernah ke Thailand. Kemudian aku juga sebagai pelatih di Sanggar. Aku tuh sebenarnya awalnya di PIAUD ya. Kalau di UIN itu PIAUD. Apa PIAUD tuh, Mbak? Pendidikan anak pendidikan Islam anak usia dini. Oh iya. PIAUD ya.
di situ. Jadi aku ada 2 sih ngelamar kemarin di pendidikan IPA juga. Kebetulan awal sekali dipanggilnya di PIAUD sebagai guru seni tari. Oh, yang ngajarin mahasiswa ya, Iya, gitu ya. guru, sorry. Dosen Dosen maksudnya. ya, dosen ya, Gara-gara ini guru, ini dosen jadi Iya, bingung. iya. Dosen Gitu. seni tari. Terus kebetulan setelah itu karena mereka tahu background aku sebenarnya kimia, aku ditarik di pendidikan IPA. Kebetulan di situ juga sambil mengajar di pendidikan IPA, aku ngajar juga di PIAUD kan. Selanjutnya kebetulan semester kemarin karena aku baru udah lahiran, aku memang laporan ke pihak kampus. Kayaknya di semester ini aku ini dulu deh karena untuk bolak-balik ya lumayan kan, karena namanya aku kan lahirannya juga ini kan. Terus udah nggak apa-apa. Akhirnya di semester ini baru dipanggil lagi di bagian PGMI. Ngajar di PGMI-nya di SD. Iya. Madrasah. Itu juga yang jadi pertanyaan aku, kayak kan banyak banget ya mungkin sebelum lahiran kan pasti artinya di sekolah juga, di UIN juga gitu kan. Ada aktivitas lain selain di 2 kegiatan itu tadi? Kebetulan make up sama gaun juga. Wow, make up sama gaun juga. Kayaknya banyak banget ya kalau kita mau ngulik ya gitu. Iya. Tapi kok bisa membagi waktu sebegitu banyak kegiatan yang Mbak lakukan gitu. Bahkan jauh ya jaraknya juga ya, dari Arga Makmur ke Bengkulu juga kayak gitu. Sebenarnya kalau masalah itu sih pintar-pintar kita membagi waktu ya. Untuk untuk kerja gimana, untuk dia guru ya, untuk guru, untuk aku make up. Kemudian misalnya nih aku pagi-pagi subuh-subuh aku make up tuh, aku pergi make up. Kemudian kebetulan aku ngajar di SMA pun sekitar nggak dari pagi, jadi aku sekitar jam 9 aku ke SMA ngajar. Kemudian siang pulang lagi ganti baju pengantin kayak gitu, terus ke sekolah lagi. Ya pintar-pintar membagi waktu gitulah. Dapat kelonggaran juga ya iya, dari alhamdulillah sekolah juga mengerti dari pimpinan sekolah. Tetapi juga aku tetap tidak mengabaikan kewajiban aku sebagai guru, tetap aku jalankan. Alhamdulillah. Ditahan dulu Mbak Cynthia. Iya. Kita akan lanjut lagi ngobrol di segmen berikutnya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.